Pemirsa, Anda kembali bersama kami masih dengan dialog di 811 Show. Tadi kita sudah dengar Pak Dudi dari Pak Jusma mengatakan perbandingan regulator antara sebelum tahun 2007 dan sesudah tahun 2007. Kalau Anda melihat saat ini, bagaimana penilaian Anda mengenai sistem operasi atau kelayakan standar operasi dan juga keselamatan penerbangan di Indonesia saat ini? Kalau salah begini ya, korek nih ya Pak Jusman, kalau saya sama. Di bawah 2007 itu banyak kecelakaan. Setelah 2007, seperti Pak Jusman bilang, kita ada banyak perbaikan yang dilakukan. Dan kalau saya ambil random study aja Pak ini, saya lakukan sendiri, itu di Indonesia seharinya kurang lebih ada 950 sampai 1000 yang saya ini. Gerakan pesawat Pak. Seluruhnya, itu yang kecil, yang besar semuanya. Nah, selama 7 tahun, 2007 sampai 2014, itu bisa dihitung. Yang accident yang besar. Apa artinya tadi Pak Yusman bilang sudah bisa sampai 80 ya? 85%. Nah, makanya itu mencerminkan bahwa ada perbaikan. Baru sekarang ini terjadi. Nah, perbaikannya dari sisi apa lagi? Tadi Pak Jusman bilang dari regulator sudah diperbaiki. Nah, dari sisi lain kira-kira apa ya? Yang Ini saya lihat ini penekanan dari safety itu sudah ada. Ya, kita sudah sadar di situ. Emang saya selalu tekankan kalau penerbang itu tidak ada lain nomor 1 safety, nomor 2 safety, nomor 3 safety Pak. Nggak ada lain. Bentuk keamanan dan sudah itu mesti menyatu satu di dalam itu. Safety ini mencangkup apa saja Pak Dudi? Ya, ini safety itu juga berpangkalan juga kembali bukan hanya di pilot sama ini ya krunya, tetapi kembali ke kita mesti lihat itu perawatannya. Itu juga di dalam circle safety. Juga dalam circle safety itu adalah ini ya manajemennya. Kalau manajemen taruh dari teknisi sama pilot bilang, saya minta ini diganti, tidak diganti, itu udah menyalahin safety ya Pak Usman. Nah di situ yang kita mesti lihat. Nah ini sudah ada perbaikan-perbaikan. Tapi Pak, kalau disebut sudah ada perbaikan-perbaikan, ini masalah yang baru-baru ini muncul adalah masalah pembekuan rute Surabaya-Singapura yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan ke AirAsia. Mengapa jika selama ini sudah ada perbaikan-perbaikan, kenapa masalah seperti ini akhirnya bisa muncul ke permukaan lagi? Nah ini yang mesti diinvestigasi kalau saya lihat ya, karena bagaimanapun ya pesawat bisa take off atau landing di satu tempat, itu pasti sudah ada permit. Kalau tidak ada permit, dia nggak bakal bisa. Pasti sudah ada izin? Pasti ada izin. Nah, dalam hal ini saya nggak tahu apakah izin itu untuk penerbangan ekstra, ya diajukan oleh AirAsia ke sana atau lain hal, tapi saya yakin sekali ini dia sudah ajukan. Sebelum dia terbang, ini kan jauh hari, dia ada penerbangan baru yang perdana. Harus kepada siapa kita mengecek soal izin-izin ini Pak? Kembali ke regulator. Di situ. Regulator? Iya, regulator tidak ada dalam hal lain. ini Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Udara ya Pak Jusman. Nah, sebetulnya kalau betul lihat ini apakah dia pertama tuh, kalau menurut hemat saya itu kan maskapai penerbangan itu diatur dengan suatu aturan yang ketat. Misalnya contoh, kalau kita mau melihat apakah ini ada izin atau tidak ada izin, sebetulnya bisa kita lihat dari nomor penerbangan. Kan itu 4 digit. 4 digit itu pasti ekstra. Karena dalam definisi, tapi itu saya nggak tahu SOP yang sekarang. Kalau dulu itu untuk memudahkan, kita dalam digit itu kita udah atur. Misalnya kalau 3 digit itu biasanya regular. Kalau 4 digit kita anggap sebagai premium flight. Termasuk di dalam premium flight itu adalah extra flight. Jadi kalau dia misalnya terbang 850, nah kita udah tahu bahwa karena genap, maka dia dari westbound ke southbound, ke south. Terus kemudian kalau dia ganjil dari eastbound ke north. Nah ini kan ganjil karena 8501. Jadi artinya dari Surabaya ke Singapura. Nanti kalau misalnya dari Singapura ke Surabaya, karena dari utara ke arah sini, maka dia akan menjadi genap 8502 misalnya gitu. Nah kalau dia 4 digit itu artinya dia adalah extra flight. Nah, kalau extra flight timbul persoalan, apakah ini musim libur? Tidak. Ternyata musim Natal, musim tahun baru. Nah, ketika dia ada extra flight, maka tentu ada persoalan izin yang katakan extraordinary, misalnya begitu ya. Itu bisa dicek. Jadi sebetulnya dengan pembekuan ini kita dengan mudah bisa dilakukan suatu pelacakan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi dengan cepat sebetulnya. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi Pak kalau misalnya ada pesawat yang terbang tanpa izin dari Angkasa Pura misalnya atau dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara dan juga dari pihak airport di 7 destinasi, gimana Pak?
apa yang akan terjadi? Kalau sepengetahuan saya itu dalam SOP, saya kira SOP standar internasional dimanapun juga mengatakan begini, tidak ada pesawat yang bisa terbang melintasi suatu wilayah udara atau tinggal landas di satu tempat tanpa izin dari otoritas penerbangan sipil setempat. Jadi tanpa izin dari, kalau di Indonesia Dirjen Perhubungan Udara, tidak mungkin ada pesawat boleh tinggal landas. Karena yang namanya manajemen bandara itu tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai hak untuk mengizinkan pesawat itu move. Bergerak aja dia nggak boleh. Karena waktu dia bergerak, yang mempunyai izinnya itu adalah namanya tower. Tower juga tidak boleh menggerakkan pesawat kalau dia tidak melihat adanya yang namanya flight approval. Jadi flight approval tidak boleh dikeluarkan kalau tidak ditandatangani oleh otoritas penerbangan sipil. Jadi jelas dalam hal ini adalah ujungnya itu adalah otoritas penerbangan sipil. Nah, sekarang kalau saya lihat dari penjelasan Dirjen Perhubungan Udara dan dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan, melihat bahwa ternyata waktu mengeluarkan flight approval itu ada yang tidak sesuai dengan yang namanya SOP. Karena beliau menginginkan mengeluarkan benih-benih kecelakaan dari hulu sampai hilir, maka beliau mengatakan, saya lihat dulu hulunya, bagaimana proses izinnya. Cara yang paling baik memang membekukan sementara. Tapi dengan suatu catatan, bahwa pembekuan itu sebetulnya jangan terus langsung dikaitkan sama terjadinya kecelakaan. Karena investigasi kecelakaan itu bukan domain dari Kementerian Perhubungan. Itu adalah domain daripada KNKT. Jadi kalau dia pandang bahwa ini menjadi sebab utama daripada kecelakaan, semua bukti-bukti harus dikumpulkan, masukkan ke KNKT. Nanti 3 bulan kemudian baru ada reportnya, gitu kurang lebih gitu ya. Bukan itu juga Pak Yusman ya, kalau dia sudah terbang tanpa ada flight approval, itu bisa-bisa Kohartunas Tenau langsung kirim pesawat untuk paksa turun Pak. Itu salah satu konsekuensi, jadi nggak bisa gitu aja. Berarti seharusnya memang di atas kertas seharusnya ada izinnya, tapi itulah yang saat ini masih sekarang jadi persoalan dievaluasi. Baik, nyambul ya. pemirsa, kami akan melanjutkan kembali dialog kami bersama kedua narasumber kami. Tetaplah bersama kami di 811 Show.